Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik Pak. Baik, alhamdulillah. Oke, gimana untuk hari ini? Semangat belajarnya? Banget. Semangat, alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ya Pak. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oh, Mujib. Ya, Mujib. Ayo, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran lagi, kita absen dulu ya. Di sini kelasnya muridnya ada berapa ya? 45 Pak. 45, oke. Hadir semua ya kayaknya ya? Iya. Oh iya, ada semua. Oke. Nah. Oke, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan ya. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang penguasa besar dan ilmuwan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Terkait dengan materi ini, ada yang sudah membaca tadi malam? Ada sudah? Siapa? Belum Pak. Oh belum? Iya sudah. Gak apa-apa ya. Untuk yang belum baca, bisa dibuka halaman 56. Di situ ada garis besarnya penguasa besar dan ilmuwan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah nanti kita akan membahas itu tentang penguasa besar Daulah Ayyubiyah, kemudian kiprah penguasa Daulah Ayyubiyah memajukan peradaban Islam, dan yang terakhir sumbangsih besar ilmuwan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Oke, diperhatikan ya, nanti di akhir sesi Bapak akan tanya sama kalian. Kalau seandainya kalian tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bapak, maka Bapak akan memberikan hukuman. Ya, hati-hati ya. Oke, diperhatikan semuanya. Sini, kita belajar sama-sama. Oke, penguasa besar Daulah Ayyubiyah. Nah, penguasa besar yang memimpin dinasti Ayyubiyah pada saat itu adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat memperhatikan pendidikan dan mensejahterakan rakyatnya dari segi ekonomi. Nah, beliau juga begitu giat, ya, bergiat untuk mendorong studi keagamaan, membangun masjid contohnya, menggali terusan, serta sampai itu mendirikan masjid, benar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan tokoh-tokohnya anak-anak, terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang memimpin atau yang menguasai dinasti Ayyubiyah pada saat itu. Nah, tokoh yang memimpin dan menguasai masa Daulah Ayyubiyah pada saat itu ada 9. Ya, diingat ya, ada 9 tokoh. Yang pertama yaitu Sultan Salahuddin Yusuf, kemudian Sultan Al-Aziz Imamuddin, kemudian Sultan Al-Mansur Nasiruddin, kemudian ada Sultan Al-Adil Saifuddin, kemudian ada Sultan Al-Kamil Muhammad, Sultan Al-Adil Saifuddin, kemudian ada Sultan As-Saleh Najmuddin. Nah, benar. Sultan Al-Muazzam siapa? Turansyah, benar. Sultan Al-Ashraf Muzarafuddin. Nah, itu harus diingat ya, harus dihafalin ya. Nanti di akhir sesi Bapak akan tanya siapa-siapa saja penguasa atau tokoh Daulah Ayyubiyah pada saat itu. Baik anak-anak, yang perlu kita tahu bahwasanya dari ke-9 tokoh tadi itu ada penguasa besar. Ada 3 penguasa besar yang memimpin pada masa Daulah Ayyubiyah pada saat itu. Yaitu tokohnya yang paling terkenal dan masyhur pada saat itu yaitu Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, kemudian Malik Al-Adil Saifuddin, dan yang terakhir Malik Al-Kamil Muhammad. Nah, bisa dilihat ya gambarnya nih. Nah, itu tokoh-tokohnya. Nah, dari ketiga tokoh tadi, salah satunya yaitu adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita mulai dari biografinya dulu ya, anak-anak ya. Nah, Sultan Al-Ayyubi itu nama lengkapnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar bin Najmuddin bin Ayyub. Nah,
Beliau berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya bernama Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Syirkuh yang hijrah meninggalkan kampung halamannya yang dekat dengan Danau Van dan pindah ke daratan Tikrit. Tikrit itu adalah Irak. Nah, Salahuddin lahir di benteng Tikrit pada tahun 432 Hijriah atau 1137 Masehi. Nah, terkait dengan tokoh ini, nah, pendidikan ataupun masa kecilnya itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi terkenal dengan kepintarannya dan keberaniannya. Dan sudah sejak kecil Sultan Al-Ayyubi itu mempunyai keberanian yang sangat tinggi. Maka tidak heran apabila dia masuk ke dalam dunia kemiliteran. Benar. Nah, ketika dia sudah mulai masuk dalam dunia kemiliteran, disitulah dia mempunyai kepiawaian dalam memimpin. Nah, ketika dia sudah mempunyai kepiawaian dalam memimpin, disitulah dia bercita-cita mempunyai impian yang sangat besar, yaitu menyatukan bangsa Muslim. Nah, bisa dibayangkan ya betapa kerennya Sultan Al-Ayyubi pada saat itu. Oke, kita lanjut. Jadi dalam kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi tersebut ada beberapa peristiwa penting yang harus kita ingat. Ada 3 peristiwa penting pada saat itu. Yang pertama yaitu pertempuran Salafuriyah. Itu pada tahun 583 Hijriah atau sekitar 1187 Masehi. Kemudian ada pertempuran kedua yaitu pertempuran Hittin. Nah, benar. Itu terjadi pada bulan Juli tahun 583 Hijriah atau sekitar 1187 Masehi. Kemudian peristiwa terakhir yaitu pembebasan Al-Quds. Nah, pada saat itu yaitu namanya kita kenal Baitul Maqdis yang terjadi pada 27 Rajab 583 atau 1187 Masehi. Nah, jadi anak-anak, tokoh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini itu merupakan seorang pemimpin, seorang pahlawan yang besar bagi umat Islam. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kecintaan beliau terhadap agama dan umat Islam. Dan telah menempatkan sebagian lembaran hidupnya itu untuk menegakkan harga diri umat Islam. Itulah alasan kenapa Bapak sebut bahwasannya Sultan Al-Ayyubi tadi adalah seorang pemimpin yang keren pada saat itu. Dia adalah orang yang pemberani, dia adalah orang yang tegas, dan cita-citanya sangat mulia, ingin menyatukan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Nah, kemudian tokoh yang kedua yaitu Sultan Al-Adil Saifuddin. Benar. Nah, beliau biasa dipanggil Al-Adil. Nama lengkapnya yaitu Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Beliau menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah yang memerintah pada jangka waktu tahun 596 sampai 615 Hijriah atau sekitar 1200 sampai 1218 Masehi. Yang pada saat itu kepemimpinannya atau pemerintahannya berkedudukan di kota, ada yang tahu? Damaskus, benar, Damaskus. Kemudian terkait dengan prestasi beliau, apa saja sih prestasi beliau? Itu kan ya. Apakah Sultan ini sama kerennya atau tidak kalah keren dengan Sultan Al-Ayyubi tadi? Nah, kita harus mengetahui prestasi apa saja yang pernah diraih oleh Sultan Al-Adil Saifuddin. Prestasinya yaitu adalah mengikuti pamannya melakukan ekspedisi militer ke Mesir. Kemudian menguasai Mesir atas nama Salahuddin Al-Ayyubi. Sedangkan Al-Ayyubi sendiri yaitu mengembangkan pemerintahan di Damaskus. Kemudian dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Drif, Mesir.
di Kif, Mesir. Kemudian kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan Salib. Menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul. Menjadi gubernur di Syria atau di Damaskus. Dan yang terakhir menjadi sultan di Damaskus. Nah, tidak kalah keren dengan Sultan Al-Ayyubi tadi. Dia menjadi orang yang penting. Dilihat dari apa? Dia menjadi penguasa. Oke. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Sultan Al-Kamil Muhammad. Nah, nama lengkap beliau adalah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Ma'ali Muhammad. Beliau adalah putra dari Al-Adil. Pada tahun 1218 Masehi, Al-Kamil memimpin pertahanan menghadapi pasukan Salib yang mengepung kota Dimyat pada saat itu, dan kemudian menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Beliau sempat hampir kehilangan tahtanya dikarenakan terjadi konspirasi pada kaum Kristen Koptik pada saat itu, dan kemudian beliau pergi ke Yaman untuk menghindari konspirasi tersebut. Nah, adapun peristiwa penting anak-anak yang dilalui oleh Sultan Al-Kamil Muhammad yang tentunya kita harus tahu juga. Yang pertama yaitu memimpin pertahanan menghadapi pasukan Salib yang mengepung kota Damyat. Kemudian menjadi sultan di dalam pemerintahan dinasti Al-Ayyubi. Kemudian menggantikan Al-Adil yang sudah meninggal. Kemudian hampir kehilangan tahtanya tadi. Kemudian kota Damyat akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Kristen pada saat itu. Nah, kemudian beberapa kali ia menawarkan perdamaian kepada pasukan Salib dan membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirubuhkan oleh Al-Mu'azzam, yaitu saudaranya sendiri. Dan yang terakhir, mengembalikan salib asli yang dulu pernah terpasang di kubah batu Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Itulah peristiwa penting yang pernah dilalui oleh Sultan Al-Kamil Muhammad. Nah, jadi anak-anak, apa yang bisa kita ambil atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ketiga tokoh tadi? Kira-kira ada yang bisa jawab? Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari ketiga tokoh yang hebat-hebat tadi yaitu adalah keberaniannya, ketegasannya, dan yang pasti yang utama adalah ketakwaannya kepada Allah. Kita harus berani, kita harus tegas dalam menjalankan segala sesuatu. Karena apa? Karena pada dasarnya Allah itu menurunkan kita ke muka bumi ini adalah sebagai khalifah di muka bumi, adalah sebagai pemimpin di muka bumi ini. Nah, karena itu kita, terutama yang laki-laki nih, kita harus tegas, kita harus berani. Kita harus menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin negara, pemimpin desa, bahkan yang tingkat terkecil yaitu adalah pemimpin keluarga. Iya nggak? Ya, Pak. Nah, itu yang pelajaran yang bisa kita ambil dari tokoh-tokoh ini. Setuju nggak? Setuju. Oke. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Mungkin lain waktu Bapak akan melanjutkan terkait dengan siapa-siapa saja tokoh yang berpengaruh pada masa dinasti Daulah Ayyubiyah pada saat itu. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari Bapak atau kata-kata yang berbelit seperti tadi. Bapak meminta maaf yang sebesar-besarnya. Bapak harap kalian semua mempelajari lagi terkait dengan apa-apa saja atau siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang menguasai dinasti Ayyubiyah pada saat itu. Gimana? Siap untuk belajar lagi? Siap, alhamdulillah. Oke, sekian penyampaian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.